Ya, oke. Ya udah nggak apa, udah kelewat 1 halaman ya. Oke. Ini udah nih. Lanjut atau gimana? Lanjut ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi itu kita sebut biasanya dengan nama completing the square. Saya kasih contoh gini ya. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Ya. Kamu kan bisa melakukan pemfaktor pada bentuk x kuadrat min 2x min 3. Ya, kalau saya faktorkan ini menjadi x min 3, x plus 1 sama dengan 0. Betul? Jadi kita dapat solusinya x1-nya 3 dan x2-nya min 1. Perhatikan cara nulis ya. Saya menuliskan x1-nya 3 dan x2 min 1. Kalau kamu menuliskan begini, boleh juga. X sama dengan 3, X sama dengan min 1. Tapi tulisannya di sini OR. Ya. Hati-hati. Kalau yang atas, labelnya berbeda. Ada X1 sama X2. Makanya kata penghubungnya itu N. Dan. Ya. Tapi yang di bawah, tidak ada label. Artinya sama-sama X. Nggak boleh kamu tuliskan N. Masa X-nya 3 dan X-nya min 1? Ya. Oke, sama-sama X. Kalau lebih tepat, X sama dengan 3 atau, jadi artinya X bisa atau min 1. Ya. Kalau yang atas nulisnya label bis 3 dan min 1. Ya, faktoran. Nah, itu yang dulu mungkin di SMP ya. Nah, sekarang kalau di bahan yang tadi tentang komunitas itu bentuk x kuadrat min 2x min 3-nya bisa dituliskan menjadi x1 kuadrat. X kuadrat menjadi x1 dikuadratkan, tapi masih ada kelebihan plus satunya kan. Jadi mesti saya kurangi dengan 4. Nanti akan diperoleh ini sama x-nya plus minus akar 4 plus minus 2. X sama dengan 1. Yang artinya X-nya bisa 1 plus 4. X-nya bisa 1. Oke. Nah. Oke, jelas sampai situ? Nah, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Sampai udah halaman 12, nanya halaman 2, nanti repot lagi nih. Mundurnya jauh. Yaitu tentang persamaan kuadrat. Jadi, bisa juga tadi kan bentuk dari melengkapkan kuadrat, kan kamu punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu tadi bentuknya A, X tambah B per 2A kuadrat. Gitu ya. Min D per 4A tadi kan ya. Sama dengan 0. Betul? Tadi di halaman 1. Ah, ini aja nih ya. Saya tulis langsung ini ya. X sama dengan min B sekian-sekian itu ya. Ini nih. X sama dengan min B plus minus akar D per 2A ini kan. Nah, bisa juga menggunakan ini. Jadi kalau mau pakai ini, nanti kamu tahu bahwa di sini A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Gitu ya. Maka kita bisa memanfaatkan langsung ini menjadi min 2 plus minus akar D, D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC alias min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 3, jadi 4 plus 12, 16 gitu ya, dibagi 2 kali 1. Ini menjadi 2 plus minus 4 per 2
Jadi bisa ada dua macam. X1 sama dengan 2 plus 4 per 2. Ya, N. X2 sama dengan 2 min 4 per 2. Alias 3 sama di sini min 1. Cocok kan? Jadi mau pakai yang mana juga bisa. Mau pakai factorizing, mau pakai completing the square, atau mau pakai formula. Gitu ya. Yang kita kenal dengan namanya ABC formula kan ini kan. Yang ini itu kan ABC formula. Ya, formula ABC gitu ya. Oke, saya kira itu. Ya. Sudah nih? Ya. Kalau sudah, saya lanjutin ya. Boleh lihat halaman 1. Ya, boleh. Nih. Oke. Udah? Bisa lanjut nggak? Bisa lanjut? Oke. Lanjut ya. Halaman 3. Nah, berikutnya gini. Apalagi permasalahan dalam persamaan kuadrat. Jadi tadi sekali lagi saya tulis, ini adalah persamaan kuadrat, ya, PK, itu persamaan kuadrat. Nah, kalau namanya persamaan kuadrat di sini dia punya paling banyak gitu ya, ada 2 akar real. Tahu dari mana? Kan tadi bentuk completing the square-nya kan tadi sama dengan, kita mendapatkan hasil X sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Ya, dari ABC formula. Dari sini kamu tahu bahwa si D ini alias sama dengan B kuadrat min 4AC itu bisa bernilai positif, bisa sama dengan 0, bisa negatif. Ya. Kalau D-nya positif, maka kamu akan mendapatkan si X-nya itu ada tadi X1 sama dengan min B plus minus, maksudnya X sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Di sini ada 2 jawaban kan, bisa min B plus akar D per 2A sama min B min akar D per 2A. Jadi number of real roots-nya ya, itu ada 2. Ya. Yang dimaksud root itu nih akar ya, jadi banyaknya akar gitu ya. Jadi ini saya tulisnya gini deh. Banyaknya akar real itu ada 2. Jadi misalkan seperti tadi, ini tadi kan kita punya X min 3, X plus 1. X sama dengan 3, or X sama dengan min 1. Ini tuh kita sebut sebagai akarnya. Akar dari X kuadrat min 2X min 3. Sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Oke. Atau saya tuliskan begini juga boleh. Akar dari persamaan kuadrat itu atau akar dari X kuadrat min 2X min 3. Artinya apa akar itu? X sama dengan 3 adalah akar dari sini. Itu artinya kalau saya substitusi ke sini, ya, itu jadi 0. Gitu kan? Itu artinya akar kan? Sama juga min 1 juga begitu. Jadi yang namanya akar itu kalau saya substitusi ke persamaan kuadrat tadi, ya mesti jadi 0. Gitu kan ya. Oke. Nah, kalau yang ini kita sebutnya faktor ya. Ini kita sebutnya faktor. Ini faktor. Kalau yang tadi itu X sama dengan 3, X sama dengan 1 itu disebutnya akar. Paham? Ya. Ya, saya tulisnya gini deh supaya kalian enak kali ya nulisnya ya. Jadi faktornya
itu X min 3 dan X plus 1. Gitu ya. Akarnya X sama dengan 3, ya, or X sama dengan min 1. Gitu ya. Akarnya itu artinya akar itu tadi seperti itu. Oke. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, bahwa kalau saya punya persamaan kuadratnya seperti ini, D-nya positif, dia punya 2 akar real. Sedangkan kalau D-nya sama dengan 0, berarti kan menjadi min B per 2A saja, karena akar D-nya kan jadi akar 0. Jadi banyaknya akar real cuma ada 1. Ya. Sedangkan kalau D-nya lebih kecil 0, dia ada 2, tapi di dalam akarnya kan akar D-nya jadi akar negatif. Kalau akarnya negatif berarti dia bukan real kan? Artinya banyaknya akar realnya 0. Gitu ya. Oke. Ya. Sudah ini? Oke. Lanjut ya. Halaman 4. Nah, balik lagi ke yang tadi, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi sekali lagi dia maksimum punya 2 akar. Gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita punya sebuah persamaan kuadrat, dapat akarnya seperti apa. Sekarang saya balik, kalau misalkan saya punya akarnya apa, gitu ya, persamaan kuadratnya seperti apa, gitu ya. Nah, tadi kan dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dia kan maksimum atau paling banyak, ya, ada 2 akar real. Misalkanlah namanya X1, X2. Artinya kan bisa dituliskan sebagai A kali X1 min X2 kali X1, A kali X min X1, maksudnya begitu, kalikan X min X2. Itu kan ya? Betul? Jadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu bisa ditulis menjadi A kali X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Karena kan tadi katanya punya 2 akar maksimum, yaitu X1 dan X2. Jadi AX kuadrat plus BX plus C-nya bisa difaktorkan jadi seperti itu. Kalau ini dikalikan menjadi X kuadrat min X kali X1 plus X2 tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini menjadi AX kuadrat min X dalam kurung A kalikan X1 plus X2 tambah A X1 X2 sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nah, katanya kan ini sama nih. Kalau sama, berarti kita punya pengertian bahwa di sini koefisien dari X kuadrat yaitu A sama dengan yang di bawah. Koefisien dari X itu B berarti sama dengan ini. Min A kali X1 tambah X2. Dan koefisien dari konstantanya adalah C sama dengan A X1 X2. Maka kita punya di sini X1 tambah X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Gitu ya. Nah,
Jadi gini pemanfaatannya. Saya punya ya akarnya itu katakanlah 1 sama 2. Persamaan kuadratnya apa? Nah, saya bisa tuliskan, oh gini aja, X min 1, X min 2. Itu kan ya? Sama dengan 0. Ini salah satu persamaan kuadratnya kan? Saya bisa tuliskan menjadi X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Sederhana kan? Begitu. Nah, kalau saya mau menuliskan gini juga boleh secara umum. Nah, ini kan juga sama, akarnya X sama dengan 1 sama X sama dengan 2. Ya, jadi saya bisa tuliskan menjadi AX kuadrat min 3AX plus 2A sama dengan 0. A-nya terserah kamu, mau A-nya 1, A-nya 2, A-nya 3, A-nya 4, A-nya 1,5, dan seterusnya. Pasti dia punya akarnya juga 1 sama 2 kan? Gitu ya. Asal angkanya di sini ya jangan 0 gitu ya. Kan kita bilang tentang persamaan kuadrat di sini. Nah, lalu apalagi manfaat yang kita bisa peroleh dari yang materi yang sebelah kiri tadi? Begini. Kalau misalkan saya punya sekarang 5X kuadrat plus 7X min 14 sama dengan 0. Waduh, ini repot sekali nih. Kita memfaktorkan. Ya, kecuali pakai ABC formula lah kayak tadi. Tapi yang ditanya itu di sini X1 tambah X2 sama X1 kali X2. Nah, di sini kita nggak perlu cari akarnya, tapi kita bisa melakukan penghitungan X1 tambah X2 dan X1 kali X2 dengan menggunakan ini kan. X1 tambah X2-nya min B per A. Tuh. X1 kali X2-nya C per A. Tuh. Langsung kita dapat. Nah, tanpa mencari akar-akarnya, tanpa mencari X1 sama X2-nya. Ya. Nah, itu gunanya yang sebelah kiri itu. Gitu ya. Silakan. Nah, sudah? Lanjut. Kalau sudah. Gini. Saya punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Akar-akar, katakanlah alfa 1 dan alfa 2. Ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya katakanlah alfa 1 tambah 1 dan alfa 2 tambah 2. Alfa 2 tambah 1. Gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kita punya begini. Dari sini kita tahu X1 tambah X2 sama dengan alfa 1 tambah alfa 2 kan? X1 kali X2, alfa 1 kali alfa 2. Ya. Nah, alfa 1 tambah alfa 2 di situ berarti sama dengan min B per A. Ini adalah sama dengan C per A. Nah, kalau kita ingin menentukan sebuah persamaan kuadrat yang akar-akarnya seperti ini, berarti kita akan bentuk sebuah persamaan kuadrat yang bentuknya X kuadrat min X min alfa 1 plus 1 kalikan X min alfa 2 plus 1. Kan begitu ya? Ya kan? Ini kan akar-akarnya alfa 1 plus 1 dan alfa 2 plus 1. Atau kita bisa menuliskan X kuadrat min X kali alfa 1 plus 1 tambah alfa 2 plus 1 tambah alfa 1 plus 1 kali alfa 2 plus 1 kan? Gitu ya? Betul? Nah, ini kita bisa menuliskan menjadi ini alfa 1 plus alfa 2 plus 2 tambah alfa 1 alfa 2 tambah alfa 1 tambah alfa 2 tambah 1. Nah, makanya ini akan menjadi alfa 1 tambah alfa 2 tadi adalah min B per A tambah alfa 1 kali alfa 2 adalah C per A, ini min B per A, nah ini jadi begitu. Atau
kalau disimplify, saya kalikan dengan A, semuanya menjadi AX kuadrat min. X dalam kurung min B tambah 2A, tambah C min B plus A. Nah, inilah persamaan kuadrat yang diminta, ya. Plus X dalam kurung B min 2A, plus C plus A min B sama dengan 0. Nah, ini dia. Ya. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa 1 plus 1 dan alfa 2 plus 1 adalah AX kuadrat plus X dalam kurung B min 2A tambah C plus A min B sama dengan 0. Oke, sudah nih. Ya, sudah? Oke, lanjut ya. Lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, kecuali kalau ada pertanyaan saya stop. Nggak ada. Oke, mantap. Lanjut. Sekarang saya masuk ke fungsi kuadrat ya. Tadi kan udah bicara tentang persamaan kuadrat. Sekarang saya bicara tentang fungsi kuadrat. Kalau persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jangan salah ya. Jadi fungsi. Jadi ada Y sama dengan sekian-sekian. Nah, tentu A-nya tidak sama dengan 0 ya. Karena kan kita bicara yang kuadratnya itu. Nah, perhatikan di sini bahwa bagaimana kita bisa menggambar sebuah fungsi kuadrat. Tadi kita tahu tentang completing square. Ini kan bentuknya adalah A buka huruf X tambah B per 2A kuadrat. Tadi apa di sini? X kuadrat plus 2AB. Jadi plus B per A X gitu ya. Kemudian ditambah. Nah, mungkin saya tulis gini ya. Kelihatannya ya. Kan gini. AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian yang dalamnya ini menjadi X tambah B per 2A kuadrat. Jadi X kuadrat plus 2B. 2AB-nya adalah B per AX. Ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Berarti mesti saya kurangi kan. Kayak tadi sama. Nah, ini kan. Betul? Ini menjadi A kalikan
ini min. Ini plus ini, gitu kan ya? Sama dengan A. Kemudian ini min B kuadrat min 4AC. Kan tadi gitu kan ya? Di halaman 1 kan begitu. Nah, perhatikan. Kalau enggak begini. Nah, ini kan lebih dari sama dengan 0 kan pasti kan? Karena kan bilangan kuadrat. Ya. Nah, kalau yang namanya fungsi kuadrat, itu gambarnya kan gini. Gini, gini, gitu kan ya. Jadi kalau nggak concave up, terbuka ke atas. Kalau nggak terbuka ke bawah, concave down. Ya. Nah, di sini ada yang namanya itu titik puncak. Kita sebutnya titik minimum. Puncaknya kan di situ minimum. Kalau di sini titik puncaknya titik maksimum. Gitu ya. Nah, minimum maksimumnya itu terjadi saat di sumbu simetri namanya ini nih. Ya, ini itu namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri itu garis, ya, dia garis yang membelah kurvanya menjadi sama besar, dua bagian yang sama besar. Nah, itu tuh dalam hal ini di sini nih sumbu simetrinya nih. X sama dengan min B per 2A inilah yang disebut sebagai sumbu simetri. Ya. Jadi ketika X-nya sama dengan min B per 2A di sumbu simetri, maka kita akan mendapatkan yang namanya vertex atau titik puncak tadi. Ya. Puncaknya di mana? Puncaknya di X-nya tadi min B per 2A, Y-nya berarti di min D per 4A. Ya kan? Jelas sampai situ? Sekali lagi kalau nggak jelas, tanyakan ya. Ini sudah halaman 6. Oke, lanjut. Saya kasih contoh ya. Ini. Y sama dengan katakanlah apa 2x min 1 x plus 2x min 1 x plus 2 apa 2x kuadrat plus 4 jadi plus 3x min 2. Misalkan gitu soalnya ya. Sketsakan grafik Y sama dengan fx. Ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, titik potong, tipot saya singkat ya, terhadap sumbu X. Berarti Y-nya 0 kan? 0 sama dengan, ini kita faktorin, 2x min 1 x plus 2. Ya, betul nggak? 4x kuadrat, 2x kuadrat plus 4x, ya plus 3x min 2. Cocok ya? Dapat dari sini x1 sama dengan setengah, dan x2 sama dengan min 2.
Artinya titik potongnya di setengah koma nol dan min 2,0. Betul? Yang kedua, cari titik potong sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Berarti dapat 0 tambah 0 kurang 2. Jadi kamu punya di 0, min 2. Yang ketiga itu cari sumbu simetri. Tadi kan kalau menggambar fungsi kuadrat itu harus ada sumbu simetrinya, titik puncaknya, titik baliknya. Ya. Sumbu simetri itu kan di X sama dengan min B per 2A tadi. Jadi di sini kita punya kan A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 2, berarti min B per 2A adalah min 3 per 4. Ya, berarti kamu punya titik puncaknya atau titik verteksnya atau titik baliknya. Ya, itu sama dengan min 3 per 4, kita substitusi ke si Y-nya kan. Y sama dengan 2 kali min 3 per 4 kuadrat tambah 3 kali min 3 per 4 kurang 2. Alias sama dengan 2 kali 9 per 16, 9 per 4 kurang 2. Alias 18 ini 36 kali 4 kan. Terus ini kali ini 32 ya. Jadi berapa per 16 nih? 18 kurang 36 itu 8, min 18. Min 18, min 32. Min 50 ya. Atau min 25 per 8. Betul? Ya. Jadi kita punya titik baliknya min 3 per 4, min 25 per 8. Ya. Nah, lalu kita tahu bahwa pada sebuah fungsi kuadrat nanti, kalau A-nya itu positif, dia akan terbuka ke atas, A-nya negatif terbuka ke bawah. Karena di sini A-nya sama dengan 2, berarti nanti dia kurvanya terbuka ke atas. Mari kita gambar. Ya. Kita gambar. Titiknya tadi ada setengah koma nol, katakanlah di sini. Ada min 2,0, katakanlah di sini. Ada apa lagi? 0, min 2, katakanlah di sini. Ya. Ada min 3 per 4, min 25 per 8. Ya. Katakanlah di min 3 per 4 di mana? Min 3 per 4 itu min 0,75 ya. Katakanlah di sini. Nah, ini adalah tadi adalah min 25 per 8 ya. Nah, ini titiknya. Nah, gambarnya seperti apa? Saya warnai biru. Kan terbuka ke atas. Ini adalah gambarnya. Ini adalah puncaknya. Nah, gitu. Gitu ya. Oke. Itu gambar kurva Y sama dengan 2X kuadrat plus 3X minus 2. Gitu loh. Ya. Jadi kamu mesti bisa gambarnya. Dari situ kamu bisa mengidentifikasi sumbu simetri titik baliknya. Itu di sini titik balik minimum, kita sebutnya titik balik minimum ini adalah titik balik minimum ya. Minimum point di situ. Oke? Udah ini lanjut atau gimana nih? Atau ada pertanyaan? Ada.
Sok dipahami dulu ya. Saya kasih waktu bolehlah. Dari halaman 1 sampai halaman 7 sok. Oke? Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, berikutnya adalah begini. Ini masih tentang fungsi kuadrat. Tadi ada hubungan sama diskriminan. Diskriminan itu tadi apa? B kuadrat min 4AC kan? Ya. Kalau di persamaan kuadrat, D-nya lebih dari 0, itu punya 2 akar. 2 akar real. D-nya sama dengan 0, ya. Jadi ini banyaknya akar persamaan kuadrat. D-nya positif, itu 2. Banyaknya akar real ya. D-nya sama dengan 0, 1. Ini 0. Nah, sekarang dihubungkan dengan fungsi kuadrat, yaitu memotong di berapa titik. Di sumbu X. Gitu ya. Kalau D-nya lebih dari 0, dia memotong di 2 titik. Di sumbu X. Jadi gambarnya nanti gini. Nah, gini. Ya. Atau begini juga boleh. Itu kalau D-nya lebih dari 0. Kalau D-nya sama dengan 0, memotong di 1 titik. Nih, kayak gini. Tuh, gini. Ya. Atau, nih, gini. Ya. Mau di sini juga boleh, gitu. Nggak harus di sebelah kanan melulu, gitu ya. Kalau ini 0, artinya gini nih. Tuh, gitu. D-nya lebih kecil 0. Tuh, gitu. Ya. Nggak memotong sumbu X. Ini sumbu X-nya sini ya. Gitu. Nah, itu kaitannya antara apa? Diskriminan ya. Dengan fungsi kuadrat. Kalau dia sebut memotong saja, ya ini kalau memotong saja bisa memotongnya 2 atau 1 kan ya. Jadi D lebih dari sama dengan 0. Itu memotong saja. Kalau memotongnya jelas di 2 titik, ya D lebih dari 0. Kalau memotong di 1 titik ini kita sebut biasanya menyinggung. Ini tuh kasus menyinggung ini. Menyinggung. Sama aja. Memotong di 1 titik itu menyinggung. Ya. Kalau yang ini namanya tidak memotong. Gitu ya. Tidak memotong sumbu X maksudnya. Ini menyinggung sumbu X. Gitu ya. Nah, istilah lain adalah yang tidak memotong sumbu X ini kan tadi bisa ke atas ke bawah, itu kita sebut sini definite positif. Ya, silakan yang mau ke toilet boleh. Yang ini kita sebut definite negatif. Ya. Definite positif itu artinya nilainya selalu positif tuh. Kan ini kan selalu positif tuh, nggak pernah negatif, nggak pernah nol.
Ini selalu negatif, nggak pernah positif, nggak pernah nol kan? Gitu ya. Jadi syarat definite positif, selain D-nya lebih kecil 0, A-nya positif karena terbuka ke atas. Definite negatif, D-nya negatif, dan A-nya negatif karena terbuka ke bawah. Ya kan? Tadi kan terbuka ke bawah, A-nya negatif. Begitu. Oke? Nah, sekarang ini udah nih. Lanjut ini. Sekarang apa hubungannya garis dengan fungsi kuadrat? Saya punya Y sama dengan 2X min 1, misalkan begitu ya. Saya punya fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3, misalkan begitu. Ya. Apa hubungannya? Apakah ini saya misalkan saya punya kurva begini, Y sama dengan X kuadrat apa fungsi kuadrat seperti itu. Ini saya punya garis. Kan bisa memotong di 2 titik. Bisa juga memotongnya di 1 titik. Bisa juga tidak bisa juga tidak memotong sama sekali. Gini misalkan. Nih, gitu kan ya. Nggak tahu kasus yang mana ini yang muncul. Bagaimana kita tahunya? Nah, tahunya begini. Ini contoh kan seperti ini. Kamu substitusi aja. Berarti ini sama dengan ini. Jadi X kuadrat min 4X min 2 sama dengan 0. Betul? Kalau enggak ini min 4 deh. Biar bagus ya angkanya ya. Jadi ini min 3. Dikali min 3. Ya, dikali min 3. Wow. Ininya supaya bagus. Oh, sorry. Jangan 4. Saya pengen di sininya min 5. Gitu ya. Kalau pengen min 5 berarti soalnya mesti berapa sini? Mesti min 6. Nah, gitu ya. Betul? Nah, kemudian kita faktorin. Kan dapat tuh. X1-nya 5 sama X2-nya min 1. Ya. Itu memotong di 2 titik. Tapi kita juga bisa tahu dengan cara, ya udah, dari sini 2, tadi ketika disubstitusi sampai sini stop aja, nggak usah dicari akar-akarnya. Kita pakai diskriminan. B kuadrat min 4AC. Ini 16 plus 20. Lebih dari 0. Pasti memotong di 2 titik. Tuh, gitu kan, sama aja kan. Di 2 titik. Gitu. Ya. Jadi begitu. Oke, bagian terakhir dari fungsi kuadrat. Kita lihat di halaman 10 setelah ini. Jadi sudah 2 bagian yang kita bahas di bab ini. Tinggal 1 lagi, nanti tinggal pertidaksamaan ya. Oke. Sip. Halaman 10. Begini. Bagaimana menyusun fungsi kuadrat? Misalkan saya punya
Ya, begini. Dikasih tahu 1,0 dan 5,0. Gitu ya. Kemudian titik, kalau nggak dikasih tahu deh, gini aja cukup misalkan gitu ya. Nah, fungsi kuadratnya apa nih? Kan artinya kalau dikasih tahu 1,0, 5,0, 1 sama 5 itu merupakan akarnya kan? Betul? Kan memotong sumbu X di situ. Jadi akar dari persamaan kuadratnya. Jadi saya bisa menuliskan fungsi kuadratnya adalah A kali X min 1 kali X min 2. X min 5. Gitu. A-nya bebas di sini kan? Karena kan kalau mau menggambar fungsi kuadrat, kamu harus butuh 3 titik sebenarnya kan? Ya. Kalau 1 titik lagi tahu, A-nya nanti akan bakal tahu gitu ya. Nah, misalkan lagi. Kalau sekarang saya tahu titik baliknya. Titik baliknya itu misalkan pasti di tengah-tengah 1 sama 5 ya. Jadi berapa kalau tengah-tengahnya itu? Di 3 ya, X-nya ya. Ya kan? 3, misalkan 3, min 2 deh. Nah, sekarang fungsi kuadratnya lebih spesifik. Yaitu Y-nya itu kamu bisa substitute min 2, X-nya bisa substitute 3, gitu kan ya. Maka kamu akan mendapatkan nilai A min 2 dibagi berapa? 2 kali min 2 alias setengah. Jadi kesimpulannya fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan setengah kalikan ini. Gitu ya. Atau ini X kuadrat min 6X setengah X kuadrat min 3X plus 5/2. Nah, ini adalah fungsi kuadrat yang diinginkan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Lanjut. Pertidaksamaan. Saya langsung kasih contoh. Ini lebih kecil 2. Ini gampang. Caranya kita pindahkan yang X sama X. Jadi ini 2X min X, ini 1 plus 1. Jadi kita punya X itu lebih dari 2. Gitu ya. Lanjut, contoh lain. Misalkan saya punya X min 1 per X lebih kecil sama dengan 2X plus 1 per X plus 1. Nah, langkah pertama adalah jadikan salah satu ruas 0. Misalkan saya menjadikan yang ruas kanannya 0. Langkah kedua adalah sederhanakan. Sederhanakan itu di sini adalah bisa menyamakan penyebut, kemudian pembilangnya berarti kita kalikan, maka didapat menjadi X kuadrat min 1 min 2X kuadrat min X, gitu. Atau kita bisa menuliskan menjadi min X kuadrat min X min 1 dibagi ini. Atau atasnya saya bisa tulis begini. Kalau saya kalikan dengan min 1, tandanya berubah kan? Betul?
Kalau saya kalikan min 1, tanda berubah. Ya kan? Kan? 1 lebih kecil 2. Saya kalikan min 1 kan tandanya berubah. Gitu. Ya. Nah, perhatikan bahwa X kuadrat tambah X tambah 1 ini definite positif. Kenapa? Karena A-nya 1 lebih dari 0. Diskriminannya B kuadrat min 4AC-nya negatif. Yang tadi kan istilah definite positif, selalu bernilai positif. Kalau selalu bernilai positif, maka itu kayak sebuah angka yang positif. Berarti ini itu ekivalen dengan 1 dibagi X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Karena saya kiri kanan saya bisa bagi dengan X kuadrat plus X plus 1. Bilangan yang positif tadi. Ya, betul? Kan dia positif katanya. Nah, selanjutnya langkah ketiga adalah buat garis bilangan. Tentukan pembuat nolnya. Pembilang tidak ada X, penyebutnya ada X dan X plus 1, sehingga pembuat nolnya adalah min 1, supaya X plus 1-nya jadi 0, dan 0 supaya X-nya jadi 0. Ya. Lalu kita cari tandanya. Untuk X yang lebih dari 0, saya contohnya masukin angka 2 atau 3, masukin ke sini, itu positif tandanya. Di antara min 1 sampai 0, itu negatif. Di sini dia positif. Yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0, berarti ke daerah yang positif. Jadi solusinya adalah X lebih kecil min 1 atau X lebih dari 0. Nah, itu solusi yang diminta. Gitu ya. Jelas itu? Masih ada 2 bagian lagi. Maksudnya di bagian ini pertidaksamaan masih ada 2 bagian lagi. Setelah itu yang paling penting adalah setelah materi ini jelas, ya latihannya yang harus banyak gitu ya. Yang harus dilakukan itu. Oke. Tanggung ya, materinya habisin dulu ya. Terus istirahat ya. Oke. Tanggung dikit lagi. Ya paling sejam lagi lah, dikit lagi teh. Ya mau minum dulu, mau kuese dulu nggak apa-apa. Ya, ini seperti Tuhan yang mengerti semuanya, biasa. Ya, kerja penuh kebahagiaan. Oke, kita lanjutkan. Adalah saya contoh lagi deh, biar afdol gitu ya. Nih, kalau ada kayak gini tuh artinya apa? Kayak gini tuh artinya dibacanya ya, 2 min 3X di antara min 1 sampai 8, min 1-nya inklusif, 8-nya eksklusif. Min 1 inklusif itu artinya min 1-nya ikut, 8-nya eksklusif artinya 8-nya nggak ikut. Gitu ya. Nah, gimana caranya adalah, artinya kan 2 min 3X lebih dari sama dengan min 1, N. 2
min 3x lebih kecil 8. Ya. Berarti di sini min 1, min 2 lebih kecil sama dengan min 3x, berarti min 3 atau 3x lebih besar sama dengan 3. Berarti x lebih dari sama dengan 1. Yang ini 3x lebih besar dari 2 min 8, 3x lebih dari min 6, x lebih dari min 2. Jadi solusinya untuk kasus ini adalah X lebih dari sama dengan 1 dan, nah ini ada kata dan. Kalau ada kata dan, artinya kamu harus melakukan intersection. Artinya kan X lebih dari sama dengan 1 dan X lebih dari min 2. Artinya harus memenuhi dua-duanya. Yang memenuhi dua-duanya itu yang ini, daerahnya. Jadi kesimpulannya solusi daripada kasus ini adalah X lebih dari sama dengan. Itu solusi akhirnya. Gitu loh. Jelas? Ya. Contoh lain. Contoh lain. Katakanlah saya punya gini nih. Tentang yang pertidaksamaan kuadrat aja ya, yang tadi ya. Misalkan saya punya gini. 6x kuadrat lebih dari sama dengan 13x min 6. Berarti ya 6x kuadrat min 13x plus 6 lebih dari sama dengan 0. Kita bisa faktorkan dengan di sini. Faktornya adalah ini adalah 3x, 2x, dikali 36, itu 9 sama 4. 9, gimana? Min 3 lebih kecil sama dengan min 3x ya, kenapa? Oh iya, terima kasih. Oh, ini salah ya. Ini kan kita pindah ke sana jadi 3x, ini kita pindah ke sana jadi 3, tapi tandanya jadi gini ya, tetap ya. Sorry. Oke, thank you. Jadi x lebih kecil sama dengan 1. Jadi kita punya apa? X lebih kecil sama dengan 1. Berarti tadi solusinya adalah yang ini. Jadi kita punya apa? Solusi akhirnya adalah X lebih dari min 2 lebih kecil sama dengan 1. Nah, begitu. Ya. Oke. Sip. Lanjut. Tadi apa? Nah, itu tuh tadi difaktorin berapa itu? Kaliin 36, jumlah min 13. Berarti 9 sama 4 ya. Jadi ini 3, ini 2. Dua-duanya negatif ya. 6x kuadrat plus 6 min 13x. Kemudian buat garis bilangan. Ya. Di sini ada pembuat nolnya adalah 2/3 dan 3/2. Kenapa saya kasih hitam? Karena ada sama dengan di sini. Artinya, kalau 2/3 saya substitusi ke situ, cocok. Jadi 0 juga. Boleh kan sama dengan kan di situ kan? Sama dengan 0 kan boleh. Makanya boleh ikut sebagai solusi. Lalu berikutnya apa? Kan tadi kan langkah pertama, jadikan salah satu ruas 0. Yang kedua, sederhanakan. Yang ketiga, buat garis bilangan. Tentukan solusinya. Tandanya dulu tentukan. Di sini tandanya positif. Di sini negatif. Di sini positif. Nah, tapi di sini inklusif si 2/3-nya. Or X lebih dari sama dengan 3/2. Oke. Nah, ini sudah 12 halaman. Silakan kalau mau
Tanyakan, kalau nggak ada saya mau tutup 12 halaman ini. Mau ganti whiteboard yang baru kan, kalau di Zoom udah 12 halaman, nggak bisa ke 13. Karena katanya angka. Jadi udah 12, mesti balik lagi ke 1 katanya. Kalau di Zoom ini. Udah ya? Udah ini? Kalau di close ini whiteboardnya, hatinya pasti clear karena bersih kan jadinya kan whiteboardnya kan, enak. Hapus ya. Oke. Atau ada yang mau nanya dulu? Gak ada? Oke. 1, 2, 3. Tuh, kan enak tuh. Lega banget. Putih. Ya. Saya kasih lagi contoh deh. Kalau yang pecahan ya. Karena biasa masalahnya nanti di sini. Di pertidaksamaan biasanya. Ini. Sama kayak tadi ya. Jadikan salah satu ruas 0. Sederhanakan. Gitu ya. Kemudian ini 2x min 2x habis. 1 plus 4 jadinya 5 ya. Nah, terus buat garis bilangan kan. Pembuat nolnya 2. Nah, walaupun dia ada sama dengan, tapi 2-nya itu ada di penyebut. Kalau di dia boleh ikut kan, karena kan nanti kalau 2-nya ikut sebagai solusi, nanti bawahnya jadi 5/0. 5/0 mana boleh, tidak terdefinisi kan. Pertemuan pertama kan seperti itu. Nah, ini positif, di sini tanda negatif. Kita punya yang lebih dari 0 tuh ke arah sana. Jadi X lebih dari 2. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini supaya whiteboard-nya bisa dimanfaatkan lebih banyak, saya tambahin satu lagi deh. Min X kuadrat plus 3X min 3 kalikan X kuadrat min 2X min 8 dibagi min X kuadrat plus 2X min 2 lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita bisa tulis jadi ini. Yang ini adalah X min 4, X plus 2. Yang ini adalah min X kuadrat min 2X plus 2. Gitu ya. Betul? Nah, perhatikan yang ini. Ini A-nya positif, diskriminannya negatif. B kuadrat min 4 AC-nya. Berarti dia definite positif, tapi ada negatif depannya. Ya, hati-hati. Tapi negatifnya udah saya keluarin kan, jadi aman ya. Yang saya kotakin doang yang merupakan definite positif ya. Yang ini juga saya kotakin. Ini A-nya positif, D-nya negatif. Ini berarti definite positif juga. Ya. Jadi yang atas boleh saya tulis jadi gini. Yang bawah boleh saya tulis jadi begini. Gitu. Karena yang positif itu saya bisa bagi kiri kanan sama. Jadi kiri kanan saya bagi dengan X kuadrat min 3X plus 3 per X kuadrat min 2X plus 2.
Ya kan? Positif itu katanya tadi. Selanjutnya, ini saya bisa tuliskan menjadi X min 4 kali X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Karena ini kecoret ya. Buat garis bilangan. Min 2, 4. Dua-duanya boleh ikut. Karena tidak tanda positif. Jadi solusinya di sini. X lebih kecil sama dengan min 2 or lebih dari sama dengan 4. Gitu. Ya. Udah?
Dah, lanjut. Udah ya. Nah, sip. Sekarang saya masuk ke pertidaksamaan yang memuat bentuk akar. Misalkan gini. Akar X min 3 kurang dari 1 lah, yang sederhana dulu ya. Nah, pertama ya kita kuadratkan kedua ruas. Ini kan ya, kita dapat X kurang dari 4. Yang kedua, syaratnya jangan lupa. Di dalam akar, kita kan bicara di sini bilangan real. Itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi X-nya mesti lebih dari sama dengan 3. Yang ketiga, kita gabungkan hasil yang diperoleh 1 sama 2. Jadi, yang satu X lebih kecil 4, yang satu X lebih dari sama dengan 3. Jadi solusinya adalah X di antara 3 dengan 4. Saya kasih contoh lain. Misalkan akar X kuadrat min X lebih kecil akar 4X min 6. Berarti X kuadrat min X, yang pertama tadi kuadratkan. Jadi kita punya di sini adalah begitu. Lalu difaktorkan. Gitu. Jadi X-nya di antara 2 sama 3. Yang kedua, syarat. Itu sama begitu. Jadi lebih dari sama dengan 3/2. Yang di sini kita punya syaratnya adalah lebih dari sama dengan 0, berarti ke arah sana. Berarti syaratnya begitu. Ya. Nah, yang ketiga kita tinggal lakukan seperti tadi, gabungkan semua syarat-syaratnya. Yang pertama, katanya X-nya di antara 2 dengan 3. Yang kedua, katanya X-nya lebih dari sama dengan 3/2. Ya, mungkin saya menggambarkannya di sini ya. Ini tadi yang pertama, 2 sampai 3. Lalu ini 3/2. Lalu ini ada 0, lebih kecil sama dengan 0, lebih dari sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah yang memenuhi ketiga-tiganya itu yang ini ya. Jadi X-nya di antara 2 sampai 3. Nah, gitu. Oke? Oke. Perlu contoh lagi atau sudah cukup?
Ya, jadi kayak kalau kita udah makan, biasanya mau makan lagi atau udah cukup, artinya kalau udah cukup berarti udah kenyang. Kalau mau makan lagi berarti masih belum kenyang gitu. Kalau di sini mau contoh lagi, nah, atau sudah cukup, ini sudah kenyang atau belum, gitu. No respon. Oke, kalau nggak ada respon, berarti sudah oke sepertinya ya, kan? Nggak ada respon berarti kan ada ini, sudah oke ininya. Nah, contoh-contoh yang tadi. Lanjut, bagian berikutnya adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini dia. Begini. Mutlak X, sekali lagi saya tanya dulu, akar X kuadrat sama dengan apa? X bukan? Bukan ya, dia absolut X. Absolut X itu apa sih? Absolut X itu X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, min X kalau X-nya lebih kecil. Nah, di sini misalkan kalau saya punya absolut X kurang dari A, A-nya positif, ini artinya apa? Artinya gini, kan yang namanya absolut X itu artinya adalah jarak X dengan 0. Ini tuh artinya jarak X dengan 0. Ya. Jadi kalau saya punya absolut 5, artinya jarak 5 dengan 0 itu 5 jaraknya. Ya. Oke, ini kita tulisnya absolut 5 sama dengan 5. Kalau misalkan absolut min 1, berarti jarak min 1 dengan 0 itu 1. Jarak itu kan positif. Tak negatif juga boleh kalau dia jarak 0 dengan 0 ya 0 gitu ya. Nah, berarti kalau saya punya di sini A-nya positif, ya, maka di sini 0, jarak X dengan A pengennya kurang dari A. Ya. A-nya katakanlah di sini. Ini min A di sini. Ini kan jaraknya kan A nih, segini. Ya. Kalau pengen jarak X dengan 0-nya itu kurang dari A, berarti X-nya mesti ada di mana? Mesti ada di antara min A sampai A. Setuju nggak? Kan jarak X dengan 0 katanya pengen kurang dari A. Segini aja A jaraknya ini kan. Ya. Kalau pengen kurang dari A ya berarti X-nya mesti berada di antara min A. Kalau jarak X A pengen lebih gede dari A, berarti X mesti di mana? Mesti lebih gede dari A. Betul? Kan kalau saya punya di sini 0, kalau saya punya X-nya di sini, jaraknya kan pasti A. Jarak lebih gede dari A. Kalau saya punya X di sini, jaraknya ini pasti lebih gede dari, ya kan? Berarti X-nya mesti lebih dari A atau X-nya mesti lebih dari A. Nah, sebagai contoh, mutlak X min 2 lebih dari 3. Artinya apa? Artinya, jarak X min 2 dengan 0 harus lebih kecil 3. Jarak X min 2 dengan 0 itu maksudnya apa? Artinya ya sama dengan jarak X dengan 2 sebenarnya. Harus lebih kecil. Ya sudah, kita langsung pakai aja. X min 2 itu mesti di antara min 3 sampai 3. Atau dengan kata lain, X-nya mesti di antara min 1 dengan 5. Gitu kan? Ya. Contoh lain. Misalkan, mutlak
X min 1 lebih dari 5. Artinya jarak X min 1 dengan 0 atau jarak X dengan 1. Mesti lebih dari 5. Artinya X min 1-nya mesti kurang dari min 5. Atau X min 1-nya mesti lebih dari 5. Artinya X kurang dari min 4. Atau X lebih dari 6. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya contoh lain begini. Mutlak 2X plus 1 lebih dari sama dengan mutlak X min 2. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kan sebelah kiri itu pasti tak negatif karena namanya jarak. Sebelah kanan juga tak negatif, namanya kan jarak. Ya. Kemudian, saya bisa kuadratkan kedua ruas. Nah, gitu kan ya. Saya bisa kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas berarti menjadi 4X kuadrat. 4X ini 1. Ini X kuadrat min 4X. Ini 4. Ya. Kalau dikuadratkan kan tidak akan merubah tanda. Ya. Karena dua-duanya sama-sama tak negatif. Kita punya ini 3X kuadrat plus 8X min 3 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan. Gitu. Difaktorkan dikali min 9 di jumlah 8 itu berarti ini 3, ini 1, ini plus, ini minus gitu ya. Jadi kita punya di garis bilangan ini ada min 3, ya betul, ini sepertiga plus min plus lebih dari berarti ke arah sana. Berarti jawabannya X lebih kecil sama dengan min 3 atau gitu. Ya. Oke. Sudah? Lanjut. Saya kasih contoh lagi. Misalkan saya punya gini. X min 1 kuadrat, mutlak X min 1 kuadrat tambah mutlak X min 1 lebih kecil 6. Nah, di sini kita bisa misalkan P-nya sama dengan mutlak X min 1. Jadi kita punya gini. Kita faktorkan. Jadi kita punya P-nya di antara min 3 sampai 2. Artinya, mutlak X min 1 di antara min 3 sampai 2. Yang artinya, mutlak X min 1 lebih dari min 3, N. Tadi kan gitu ya. Mutlak X min 1 kurang dari 2. Perhatikan. Mutlak X min 1 lebih dari min 3. Pasti selalu benar nggak? Sebelah kiri kan mutlak. Mutlak itu tak negatif. Sebelah kanan negatif, negatif 3. Jadi selalu benar nggak mutlak X min 1 selalu lebih dari min 3? Belum tentu. Belum tentu. Ketika kapan X-nya? Ketika X antara min Sebutin 3 X. sama 0. X-nya min 3. Nah, maksudnya X min 1 ini berarti min 3. Di antara min 3 sama 0. Kalau X min 1-nya di antara min 3 sama 0, misalkan dia min 1 ya. Tapi kan dikasih mutlak jadi 1 dia. 1 pasti lebih dari min 3 dong. Ya. Kan logikanya, sebelah kiri itu kan mutlak X min 1. Mutlak X min 1 itu kan selalu bernilai tak negatif. Bilangan tak negatif betul nggak selalu lebih besar dari bilangan negatif? Selalu dong. Ya. Jadi sebelah kiri itu selalu benar kan? Untuk apapun X-nya kan? Setuju? Ya. Ini ditulisnya gini, real. Artinya apa?
apapun X-nya, kalau dimasukin ke X min 1 dikasih mutlak, itu pasti lebih dari min 3. Itu pasti benar. Sedangkan yang sebelah kanan ini terjadi kalau X min 1-nya tadi di antara min 2 sampai 2 kan? Atau di antara min 1 sampai 3. Lalu di N tadi kan, kalau di N itu artinya diiris kan? Real iris ini. Jadi jawaban akhirnya adalah X di antara min 1 sampai 3. Jadi X yang memenuhi soal ini adalah di antara min 1 sampai 3 gitu loh. Ya. Oke. Selanjutnya kalau saya punya soalnya begini, cara menyelesaikan sama kayak tadi, misalkan, jadi kita punya begini, gitu, ini kata 10 lah ya, 10, jadi P kuadrat min 3P min 10, lalu kita faktorkan, begitu. Jadi P-nya itu bagaimana kita buat garis bilangan kayak tadi. Min 2 sama 5 plus min plus lebih dari ke arah sana. Berarti P lebih kecil sama dengan min 2 or P-nya lebih dari sama dengan 5. Artinya X min 3 absolutnya itu lebih kecil sama dengan min 2 or absolut X min 3 lebih besar sama dengan 5. Nah, kalau di sini beda. Absolut X min 3 itu kan selalu tak negatif. Ya, selalu tak negatif itu lebih kecil sama dengan min 2, benar nggak? Bilangan tak negatif itu lebih kecil dari min 2. Bilangan tak negatif. Salah kan? Kalau di sini kita sebutnya himpunan kosong. Nggak ada X yang memenuhi. Nah, atau kalau yang ini, tadi kan katanya kalau lebih dari 5 itu berarti X min 3 lebih kecil sama dengan min 5, atau X min 3 lebih besar sama dengan 5 kan? Yang ini itu hasilnya adalah X lebih kecil sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 8. Jadi jawaban finalnya himpunan kosong atau ini. Kesimpulannya, himpunan kosong atau itu artinya apa? Ya ini doang. Kan digabung. Kalau atau itu kan digabung ya. Ya, kalau nggak kosong ya ini. Ya jawabannya ya ini kan. Gitu ya. Jadi X-nya lebih kecil sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 8. Gitu loh. Oke, satu contoh terakhir untuk mengakhiri chapter ini. Ya. Ya, sudah cukup lelah sepertinya kan. 2 jam materi cukup melelahkan. Ya, setelah itu istirahat dulu deh ya. Mau apa? Tadi udah mandi lagi juga boleh sih istirahat ya kan di rumah ini kan. Biar seger gitu ya. Oke. Satu contoh lagi. Tadi itu sudah makanan ringan, makanan berat. Nah, ini dessertnya ya. Sekarang terakhir kita lihat dessertnya adalah absolut X min 1 dibagi X plus 3. Nah, di sini campur aduk nih. Ada mutlak, ada pecahan, ada. Ya. Dessert itu memang kadang terlalu manis gitu. Nah, ini dia. Campur aduk dia gini nih. Ada pecahan, ada mutlak, ada.
Ya sudah, mau gimana? Sudah ditulis, mesti diselesaikan. Nah, kita lihat caranya sama kayak tadi, bahwa X min 1 per X plus 3 itu berarti di antara min 1 sampai 1. Ya kan? Nah, tapi kita mesti pecah jadi dua bagian. Yang pertama adalah X min 1 per X plus 3 lebih dari min 1. N, jangan lupa. Yang kedua, X min 1 per X plus 3 lebih kecil 1. Kita selesaikan dulu yang ini. Begitu. Kemudian, ini jadi begini. Jadi ini 2X plus 2 per ini. Buat garis bilangan. Kemudian plus min plus lebih dari 0 ke arah sana. Yang ini juga sama. Gitu ya. Kemudian ini menjadi X plus 3. Jadinya adalah min 4 dibagi ini. Ya. Gitu. Oke. Nah, ini menjadi apa ini? Ini min 3. Gitu ya. Kemudian kita lihat tandanya di sini negatif, positif, ya kan? Yang lebih kecil berarti ke arah sana, X lebih besar dari min 3. Nah, jadi jawaban finalnya adalah kita punya kesimpulannya adalah, kan ini tadi N ya. Jadi X lebih dari min 3, diintersek dengan X lebih kecil min 3, atau X lebih dari min 1. Nah, jadi hasil interseksinya yang mana? Ini. Nah, ini nih. Ini interseksinya. Gitu ya. Kan N. Jadi jawaban finalnya adalah X lebih dari min 1. Itu yang memenuhi. Yang hanya memenuhinya itu saja. Oke. Baik. Kalau sudah ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, itu adalah fungsi kuadrat pertidaksamaan dan persamaan kuadrat, gitu ya. Kalau tidak ada, atau saya tunggu dulu lah, boleh sok. Silakan dicerna dulu ya. Dicerna dulu. Wah, si Venda ini nih. Wow. Mesti cuci muka, Van.
Nanti karena kebanyakan duduk ini, nanti istirahat bila bisa ini ya, olahraga dulu ya. Senam sederhana dulu deh, biar nggak ngantuk. Tapi nanti kalau udah ngerjain soal biasanya nggak akan ngantuk. Karena soalnya kan mudah-mudah. Oke, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh istirahat dulu sedikit ya. Sampai pukul 11 ya. Nah, nanti pukul 11, nanti udah ada soal-soal di GCR ya. Oke? Oke? Silakan, boleh istirahat dulu sampai jam 11.